Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya otak kita bisa langsung klik, ngerti sebuah cerita cuman dengan ngelihat beberapa gambar? Ternyata nih, ada satu skill dasar yang tersembunyi di dalam buku pelajaran anak-anak. Dan hari ini, kita akan bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, yuk kita coba tes langsung kemampuan luar biasa otak kita ini. Ada teka-teki visual simple nih. Coba perhatiin baik-baik gambar-gambar berikut. Lihat 4 panel ini. Saya yakin dalam hitungan detik aja, kamu udah langsung tahu kan apa yang terjadi sama Udin dan teman-temannya. Kelihatan banget awal, tengah, sama akhirnya. Rasanya ya otomatis aja gitu kan? Nah, pertanyaannya, gimana caranya? Proses apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita yang bisa bikin kita nyambungin gambar-gambar ini jadi satu cerita yang ngalir, hampir tanpa mikir sama sekali? Well, jawabannya, kunci dari kekuatan super cepat otak kita itu ada di satu konsep yang luar biasa kuat, gagasan pokok. Yap, namanya gagasan pokok. Gampangnya gini, ini tuh intinya, poin utamanya, aksi paling penting yang lagi terjadi. Kalau kita bisa nemuin gagasan pokok, itu kayak kita nemuin kunci rahasia buat ngebuka cerita di balik informasi apapun. Oke, sekarang coba kita sengaja pelanin proses otomatis di otak kita tadi. Kita bakal bedah cerita si Udin ini satu persatu gambarnya buat lihat gimana sih gagasan pokok ini bekerja di tiap tahapnya. Oke, gambar pertama. Di sini kan banyak detail ya, ada rumah, pohon, awan. Tapi kalau kita saring, nih, apa satu aksi paling penting yang lagi kejadian? Tepat, gagasan pokoknya adalah Udin ngajak teman-temannya main bola. Lanjut gambar kedua. Kita lihat mereka lagi lari-larian, nendang bola, ada yang jaga gawang. Nah, semua aksi ini bisa kita rangkum jadi satu ide. Jadi gagasan pokoknya, permainan bolanya seru banget. Dan di gambar ketiga, ini nih plot twistnya, momen dramatisnya. Fokus kita langsung ke satu hal kan? Poin paling krusialnya adalah Udin jatuh di tanah yang becek. Itulah gagasan pokoknya. Dan terakhir, resolusinya, gambar keempat. Apa tindakan inti yang menyelesaikan masalah dari gambar sebelumnya? Jelas banget, Udin lagi nyuci kaos bolanya yang kotor. Beres, 4 ide utama udah kita pegang. Nah, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Langkah berikutnya adalah bagian yang paling asik, nyusun semuanya jadi satu cerita utuh. Jadi, proses yang barusan kita lakuin itu sebenarnya simpel banget. Pertama, amati gambarnya. Kedua, temukan gagasan pokoknya. Terus ketiga, hubungkan ide-idenya. 3 langkah gampang ini tuh fondasi dari semua penceritaan yang bagus. Dan coba lihat apa yang terjadi waktu kita rangkai semua gagasan pokok itu. Mulai dari Udin ngajak main, permainannya seru, dia jatuh, dan akhirnya harus nyuci baju. Tiba-tiba, kepingan-kepingan tadi jadi satu paragraf utuh. Jadi cerita yang lengkap, persis seperti yang kita lihat di sini. Oke, ini mungkin kelihatannya kayak pelajaran anak SD ya, tapi jangan salah. Skill yang barusan kita latih ini tuh kayak super power buat komunikasi di dunia nyata. Coba deh pikirin, kemampuan buat nemuin gagasan pokok ini yang bikin kamu bisa, misalnya, nyeritain ulang film ke teman kamu dengan singkat. Atau, bikin presentasi kerja yang to the point. Atau pas baca berita yang panjang, kamu bisa langsung nangkep intinya. Bahkan, buat cerita soal diri sendiri pun jadi lebih efektif. Ini bener-bener skill yang kepake di mana-mana. Intinya sih, ini tuh seni buat ngelihat pesan utama di tengah lautan detail. Kemampuan buat misahin mana yang penting dan mana yang cuma hiasan aja. Di dunia yang penuh informasi kayak sekarang, bisa nangkep apa yang benar-benar penting itu, wah harganya tak ternilai. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Kalau kamu harus ngerangkum hari kamu sejauh ini jadi satu kalimat aja, satu aksi atau perasaan inti, kira-kira apa ya? Apa gagasan pokok dari hari kamu?